Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengajar, serta kakak-kakak asisten dosen sekalian. Saya, Aris Adita Pramana, sebagai representasi dari teman-teman saya kelompok 3, dengan bangga mempersembahkan SIP, Sistem Penangkap Sampah dan Penyaring Air. SIP berawal dari banyaknya sungai di Indonesia yang digunakan sebagai sumber air bagi masyarakat, tetapi tercemar oleh limbah. Contohnya seperti Sungai Citarum atau yang pernah menyandang gelar sebagai sungai terkotor di dunia. Selanjutnya, sungai yang tercemar akan menimbulkan dampak negatif. Dari segi kesehatan, sungai yang tercemar menjadi sarang penyakit karena adanya berbagai limbah yang berbahaya bahkan beracun. Dari segi estetika, sungai yang tercemar mengganggu keindahan suatu daerah. Pada bidang pariwisata, sungai yang tercemar menyebabkan rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Dari segi ekonomi, sungai yang tercemar menurunkan pendapatan dari sektor pariwisata. Masyarakat juga akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat mengakses air bersih. Tercemarnya sungai ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti banyaknya limbah yang dibuang ke sungai, contohnya sampah domestik, sampah pabrik, bahkan sampah sisa perkebunan, pertanian, dan peternakan. Keadaan ini juga diperburuk dengan kurangnya pemeliharaan kebersihan sungai karena kurangnya fasilitas. Oleh karena itu, muncul keinginan kami untuk menyelesaikan akar permasalahan dari pencemaran sungai. Kami merancang fasilitas sistem penangkap sampah dan penyaring air sungai atau yang kami beri nama sebagai SIP. Sistem ini dirancang di Sungai Cisangkuy, yaitu salah satu anak sungai dari Sungai Citarum, yang mengalir di Bandung, Jawa Barat. Sungai ini dipilih karena tercemar oleh banyak sampah dan memiliki kualitas air yang buruk. Hasil dari filtrasi bisa dimanfaatkan kembali untuk keperluan warga. Dalam perancangan sistem pemindah sampah dan penyaring air ini, kami memilih salah satu sungai yang berada di sekitar sebagai patokan. Sungai yang kami pilih adalah Sungai Cisangkuy. Sungai Cisangkuy adalah salah satu dari anak Sungai Citarum. Sungai Cisangkuy cukup luas, namun Sungai Cisangkuy yang kami pilih adalah Sungai Cisangkuy yang berada di Jalan Raya Ranjabungur, Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah. Kondisi dari Sungai Cisangkuy sendiri memiliki panjang 33,65 km, lebar sungai bervariasi dari 6 sampai 20 meter, dan luas sungai 269.000 km kuadrat. Berikut adalah foto dan kondisi Sungai Cisangkuy. Dari beberapa foto ini dapat terlihat bahwa Sungai Cisangkuy dekat dengan persawahan dan dekat dengan permukiman, sehingga sistem kami bisa berjalan dengan baik. Berikut merupakan proses desain yang kami laksanakan dari progres awal hingga ke progres final. Pada mulanya, kami berencana untuk membuat 2 pasang kincir yang disusun melintangi sungai. Di sekitar kincir tersebut, kami memasang jaring untuk menangkap sampah yang berhasil diangkut oleh kincir. Sampah yang berhasil disaring akan masuk ke 4 penampungan sampah dan air yang bersih akan masuk ke kedua pintu air di kedua sisi sungai yang sudah dipasang filtrat. Setelah melakukan proses desain awal dan research, kami memutuskan untuk mengubah beberapa letak komponen dari sistem yang kami buat. Seperti yang tertera di gambar, sistem yang kami buat kini hanya menggunakan 2 kincir yang diletakkan di sisi sungai yang bergerak dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Dalam prosesnya, kami menggunakan penggiring sampah untuk memecah arus dan menggiring sampah. Di belakang kincir, kami memasang jaring untuk menangkap sampah yang tidak tergiring kincir sehingga air pun terbebas dari sampah dan masuk ke sistem filtrasi di sisi kanan sungai. Setelah berbagai pertimbangan dan masukan, untuk desain akhir kami memutuskan untuk membangun taman di sisi sungai untuk menambah nilai estetika sekitar sungai. Berikut merupakan penampakannya. Selama pelaksanaan proses desain, berikut adalah dokumentasinya. Yang pertama, ada tiang penahan tali yang memiliki panjang 165 cm jika diukur dari dasar sungai. Nah, tiang penahan tali ini berfungsi sebagai tempat tali penggiring sampah terikat atau menempel. Dan pada keseluruhan sistem kami, ini terdapat 3 buah tiang yang membentuk huruf V atau bisa juga sebagai segitiga. Nah,
Yang kedua, ada tali penggiring sampah yang terhubung di antara dua tiang dengan jarak 486 cm. Tali penggiring sampah ini berfungsi untuk menggiring sampah yang datang bersama arus sungai menuju kincir. Untuk selanjutnya ada kincir yang memiliki jari-jari dalam 45 cm dan jari-jari luar 50 cm, sehingga diameter dari kincir adalah 100 cm. Pada gambar juga terlihat jarak antara bak sampah dengan tiang penahan tali, yaitu 105 cm. Lalu untuk panjang dari sudut-sudut kincir sendiri adalah 46 cm. Selanjutnya ada bak sampah. Bak sampah berfungsi untuk menampung sampah-sampah yang terbawa sudut kincir. Nah, bak sampah ini memiliki dimensi bagian luar yaitu lebar 100 cm dan bagian dalam 80 cm. Bak sampah ini memiliki tinggi 100 cm, sedangkan tinggi totalnya itu adalah 150 cm. Bak sampah ini terbuat dari fiber yang berlubang agar memudahkan proses pengangkutan sampah dari bak sampah. Selanjutnya ada frame penyaring sampah. Frame penyaring ini berfungsi untuk mengangkat jaring agar sampah pada jaring naik ke permukaan dan mudah untuk dibersihkan. Frame penyaring ini memiliki dimensi panjang 980 cm serta lebar 165 cm. Frame penyaring ini terbuat dari stainless steel karena sifatnya yang tahan korosi, mudah dibersihkan, serta mampu menahan bakteri. Selanjutnya ada jaring. Jaring ini berfungsi untuk menahan sampah agar tidak terus mengalir di sungai. Jaring ini memiliki lebar 960 cm dan jarak dari sungai 10 cm. Selanjutnya ada rangkaian roda kemudi. Rangkaian roda kemudi ini memiliki panjang 17 cm, lebar 15 cm, serta tinggi 100 cm. Sedangkan untuk roda kemudinya itu memiliki jari-jari 11 cm. Fungsi dari rangkaian roda kemudi ini adalah untuk mengangkat frame sehingga sampah yang tersangkut pada jaring dapat diangkut dari permukaan air dan mudah dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pintu air. Pintu air ini memiliki fungsi untuk mengendalikan air yang masuk ke dalam jalur air untuk masuk ke dalam filtrasi. Pintu air ini terbuat dari plat baja. Mengapa demikian? Karena plat baja terkenal kekuatannya. Selain itu, plat baja juga terkenal ringan, sehingga akan memudahkan orang yang mengangkat untuk mengangkat pintu air ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kolam air kotor. Kolam air kotor ini berfungsi untuk menampung air kotor sementara. Adapun panjang dari kolam air kotor ini adalah 100 cm ditambah dengan 250 cm, yang mana di tengahnya terdapat saluran yang menuju ke sungai. Dengan lebar kolam air kotor ini adalah 200 cm. Untuk 100 cm pertama merupakan murni dari kolam air kotor, sedangkan 50 cm selanjutnya filtrasi pertama, kemudian 50 cm selanjutnya filtrasi kedua. Selanjutnya adalah filtrasi. Seperti namanya, filter ini memiliki fungsi untuk menyaring air sungai yang kotor dari sungai. Adapun bagian-bagiannya adalah berlapis-lapis seperti pada gambar berikut. Kemudian yang terakhir adalah kolam air bersih. Kolam air bersih ini berfungsi untuk menampung air hasil filtrasi yang sudah difiltrasi sebelumnya sebelum akhirnya digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem penangkap sampah dan penyaring air. Sampah yang ikut terbawa oleh aliran arus sungai akan diarahkan oleh tali apung menuju samping, ke arah kincir pengangkut untuk selanjutnya dibuang ke bak penampungan sampah di depan kincir. Sampah-sampah yang tidak berhasil diarahkan akan terus terbawa arus menuju jaring besar yang terletak setelah kincir sampah. Jaring besar tersebut nantinya akan menggulung sisa-sisa sampah secara manual. Selanjutnya, air akan diarahkan menuju bak filtrasi dengan cara membuka pintu air di sisi sungai. Air yang masuk ke filtrat akan terfiltrasi dengan sistem filtrasi sederhana dan bersih dari limbah, lalu ditampung di bak penampungan air bersih sebelum kemudian dialirkan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Aida Masudasari sebagai perwakilan dari kelompok 3 K28 ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampah apung banyak yang plastik, mencemari sungai tak terkira dampaknya. Kami hadir dengan solusi asik dari kelompok 3 lah jawabannya.